Hello everyone, welcome back again to another movie review. And this time, I don't really want to watch any of the Western movies. I think there's like The Devil Wears Prada 2. I don't know, I'm not interested in that. So, I'm going to watch an Indonesian movie this time around. It's called Blood Ties. Atau di bahasa Indonesianya adalah Ikatan Darah. Ini film action yang diproduseri ya sebenarnya. Pokoknya actionnya itu ditata dengan oleh timnya Iko Uwais Production Team, Uwais Team, I forgot the name. Tapi ya pastinya kalau udah dengar nama Iko Uwais ya udah tahu lah ya, actionnya bakalan bagus dan bakalan tertata dengan rapi. Cuma ya sayangnya film ini masih memiliki penyakit-penyakit dan juga kelemahan-kelemahan pada film action umumnya seperti The Night Come For Us ataupun ya John Wick lah ya. Cuman ya kita bakalan ngomongin lah di sini. Nah ini udah siap catatan karena terkadang gue lupa nama-nama karakternya ataupun nama aktor dan aktris ya. Tapi ya Ikatan Darah ini 2 jam ya filmnya dan menceritakan seorang pesilat, juara silat nasional bernama Mega yang dia barusan dipecat dan kakaknya, adiknya, gue kira kakaknya, adiknya yang namanya Bilal itu dia terjerat utang terjerat utang karena dia kalah judi sebesar 300 juta. Jadi untuk menyelamatkan rumahnya, ibunya dan tentunya adiknya itu ya jadi jadi si Bilal itu punya melakukan sesuatu. Nah karena dia melakukan sesuatu, dia tuh akhirnya tuh diserang dan ditargetin sama si preman-preman ini, terutama raja para preman yaitu Primbon yang diperani oleh Tuku Rifnu Wicana. Nah jadi si Mega dengan temannya Dini dan Bilal harus berjuang bersama dan melawan ini semua preman pokoknya. Jadi itu ceritanya dan ya sungguhnya seperti yang gue udah ngomong di awal, film ini bagus gitu. Ceritanya oke lah, menurut gue oke, gak sesuatu yang spesial, gak sesuatu yang baru ataupun yang mind blowing, tapi ya bagus gitu. Awalnya kita dikenalin karakternya seperti Dini, Mega dan Bilal dan juga ibunya dari Mega dan Bilal, dan juga kayak gimana sih dinamika mereka itu di dalam keluarganya itu. Ya gak lama juga karena setelah itu baku hantam dari awal sampai akhir. Ya menurut gua dari sekitaran babak kedua lah ya. Soalnya babak pertama itu dimana diceritain nih nanti pokoknya ada terjadi sesuatu yang kita akan ngomong itu di spoiler. Pokoknya berdarah-darah seperti kayak judulnya Ikatan Darah, banyak darahnya, gore bagus-bagus. Ya ada beberapa CGI yang masih kayak bisa ngelihat itu CGI gitu, cuman ya oke lah, nggak CGI-nya nggak gitu aneh, jarring gitu. Dan bagus sih secara actionnya. Cuma ya again masalahnya itu ya film action gitu. Apa itu maksudnya? Maksudnya itu penyakitnya itu masih sama gitu. Jadi contohnya di film itu banyak shaky cam yang kayak menurut gue itu bikin adegan actionnya iya bener ngasih kayak sebuah ketegangan ataupun kayak sebuah efek gitu yang bikin kayak seru gitu. Tapi menurut gue itu kayak kebanyakan jadi bikin kayak agak pusing dan mual gitu sih. Itu sayangnya, itu pertama. Kedua, ada beberapa momen dimana kayak si penjahatnya itu Springbone ataupun kayak Macan ataupun yang lain tuh bisa ngebunuh karakternya gitu loh, tokoh utamanya kayak si Mega ataupun Bilal ataupun Dini gitu. Cuman mereka kayak ya biarin gitu loh, kayak mereka kayak nusuk udah gitu dibiarin. Maksudnya ya lu jadi penjahat tuh harusnya pinter juga gitu, apalagi penjahatnya itu juga memiliki misi balas dendamnya sendiri gitu kan. Kayak masih aja gitu loh, itu yang bikin gue agak sayang, kayak aduh sayang banget kan. Itu masalah ini semua di babak akhir sih. Dan juga terakhir ada beberapa momen dimana kayak ini si Mega ngelawan banyak preman, dia lagi berantem nih, terus si Mega ngelawan satu preman di depannya, kan belakangnya nggak kosong kan, dia fokusnya ke depannya kan. Kenapa yang preman yang di belakang nggak lari terus nggak sabet dia pakai golok ya kayak atau apanya,
kayak kenapa nggak gitu loh, kayak aneh aja gitu. Terus lagi-lagi ya walaupun kayak misalnya Mega kan karakter utamanya nih, dia udah ditonjok, ditendang, diinjek, pokoknya dihantemin ke tembok gitu ya, ke semen tembok gitu ya, masih bisa berantem, masih bisa hidup. Itu menurut gue, again, gue tahu gak harus pakai logika realitas kan, itu kan tentunya udah bukan realita gitu kan. Itu udah kayak John Wick lah ya kan, lumayan bener kayak John Wick, The Night Come For Us, kayak si Joe Taslim gitu kan, kayak dia udah di baku hantam gitu masih aja kan kayak bertahan hidup. Tapi kayak karakter lainnya kayak enggak gitu kan. Ya iya sih nggak logika, tapi ya gue sendiri sih accept ya. Gue kayak it's not, bukan kayak bikin gue kayak nggak gitu apa ya, bukan bikin gue kayak nggak bisa nikmatin filmnya gitu. Cuman gue kayak kayak gila juga ini gitu kan, kayak plot armornya itu loh kayak kuat banget gitu ya, kayak menurut gue agak ya gitulah. Dan lagi-lagi di babak akhirnya emang menurut gue paling lemah sih di final battle-nya si Mega ngelawan Raja Preman itu si Primbon. Ada fight scene-nya itu gak satu scene, jadi dia itu diedit. Jadi ya mungkin Tukulifdo udah tua kali ya, jadi dia nggak bisa kayak baku hantam yang kayak cepet kayak Iko Uwais gitu kan ya, mungkin. Tapi kayak I don't know, kayak soalnya di editnya itu kayak si Mega itu kayak dia cuma kena berapa kali tonjok, terus habis itu dia jatuh, terus editan next scene-nya itu kayak udah berbeda lagi gitu. Misalnya si Mega nih jatuh nih, si Primo lagi berdiri. Nah, udah selesai itu, next scene-nya si Primo tuh udah kayak megang si Mega lagi berdiri, terus kayak nojokin dia gitu, kayak udah beda scene gitu loh, kayak kaku banget gitu. Sayang banget sih akhirnya. Padahal gue udah kayak nungguin gitu ya si Tukulifdo karena ya emang sih ada actionnya nanti, tapi gue pinginnya kayak satu scene gitu loh, kayak Joe Taslim lawan Iko Uwais lah di The Night Come For Us gitu kan. Kayak itu kan gak diedit, gak di-cut gitu kan. Sayang banget sih. Jadi ya akhirnya walaupun gue suka banget film ini actionnya, tapi ya lagi-lagi masih ada masalah. Dan gue bakal kasih film ini 8 dari 10. Menurut gue itu cocok ya 8 dari 10, karena menurut gue lebih suka film ini sih. Maksudnya gue suka adegan berantemnya. Menurut gue ceritanya ya oke lah, nggak gitu nggak gitu bagus banget, tapi ya oke lah gitu, udah oke lah gitu. Terus penjahatnya juga menurut gue keren-keren, walaupun emang sih agak lucu aja gitu kadang-kadang, kayak karakter si Boris, karakternya si Macan sama Jabrik itu kayak semuanya hampir sama aja, cuman mereka sendiri masing-masing punya kayak identitasnya gitu loh. Kayak mereka itu kayak pas lagi berantem gitu kayak ketawa-tawa gitu, kayak oke gitu, kayak ya udah kayak gak ada perbedaannya sama sekali gitu kan. Kayak menurut gue emang sih mereka punya kayak karakteristiknya tertentu gitu kan, kayak weaponnya masing-masing gitu. Cuman kayak gimana ya, kayak terlalu template lah ngomongnya kan. Terus nanti kayak di akhirnya kayak ada sequel tease lagi, padahal gue juga agak kayak maksudnya gimana ya, aduh, kayak kenapa sih film sekarang itu, ya gue tahu ujung-ujungnya duit, tapi damn, gue sih berharap di film cuma satu doang sih gitu kan. Kayak harus banget ya ada sequelnya gitu kan. Ya udahlah, oke lah, whatever. Ya kalau misalnya emang ada sequelnya, gue berharap ya sequelnya kalau lebih keren juga gitu, lebih bagus lah menurut gue. Tapi sepertinya bakalan, ya lagi-lagi seperti bakalan kayak kritikan gue aja sih mungkin ya, kayak plot armornya, karakternya yang kayak John Wick gitu kan, kayak yang nggak bisa dibunuh gitu kan. Ya, tapi begitulah. Ya udah, kita sekarang masuk ke spoiler talk, spoiler discussion. Gue gak tahu. Jadi ya, oke. Di film ini jadi si Mega itu kan itu baru dipecat kan. Dia itu awalnya kayak kita dikasih lihat. Oh iya, ya itu juga udah masuk sih. Tapi pokoknya di awalnya itu dia dikasih lihat tuh, dia tuh cedera di bahunya. Cuman di sepanjang film itu cedera bahu cuman kayak sekali doang, nggak, mungkin 2 kali gitu. Tapi di babak akhirnya dia udah kayak si cedera bahu itu udah jadi kayak udah nggak ada fungsinya gitu loh. Kan ya gue kirain itu bakalan ada beberapa scene yang dimana kayak dia mau ngayungin goloknya atau apa, terus tiba-tiba dia kesakitan gitu kan. Ternyata enggak juga gitu. Padahal kayak di beberapa scene, kayak di babak kedua lah ya, pas lagi yang mereka di
dikerumunin sama ditutup di satu apa ya namanya, desa anggrek atau kota anggrek gitu pokoknya. Ya mereka kayak dia tuh kayak ngomong gitu kan, aduh masih sakit gak gitu kan bahunya. Kayak gue kirain bakalan kayak sesuatu yang menjadi kayak important gitu, yang penting gitu loh di babak akhir, tapi ternyata enggak juga gitu. Ya gitu lah, jadi tapi dia menang jadi juara, terus dia kerja sebagai, kayak setahun kemudian dia kerja sebagai ya waitress lah ya di restoran ternama. Terus ada salah satu orangnya, pelanggan pokoknya makan di situ, ngambil foto yang nggak sopan gitu ke dia, terus dia nonjok dia, terus akhirnya dia dipecat si Mega itu. Ya sebuah kritikan juga gitu ke pemerintah gitu kan, dimana kayak ya ada sih kritikannya banyak di film ini kayak ke pemerintah gitu. Pertama, dia sebuah atlet nasional, sebuah juara nasional pencak silat, tapi dibiarin aja, nggak di apa ya, maksudnya ya dibiarin aja, dibuang gitu kan. Si Primbon pastor dan juga raja menggunakan agama gitu, terus juga dia raja preman gitu, tapi dia bisa ngebayarin ya polisi lah, korup ya itulah. Siap. Juga ya kritikannya mungkin ke agama juga ya. Ya unik juga sih menggunakan agama. Gue nggak tahu deh itu pastor gitu Katolik atau Kristen ya. Sorry ya, gue agak kurang paham ya. Tapi kritikan juga gitu kan, kayak ya biasanya kayak agama gitu cuman kayak sebagai hiasan di luar doang gitu, tapi aslinya preman juga gitu, pembunuh juga anjir gitu kan, psikopat juga gitu kan. Ya gitu. Terus si Bilal ini, nah si Bilal itu kenapa dia ditargetin, karena dia pergi tuh ke si orang yang pingin duitnya itu, pingin utangnya itu 300 juta itu, karena kan dia kalah di judi tuh. Ketemu tuh si Henry. Nah si Henry itu adiknya, kok nggak salah ya, adiknya pokoknya saudaranya si Primbon. Nah akhirnya ya itulah si Henry, dia katanya kalau apa kayak bayar utangnya 300 juta atau dicicil atau dikurangin jadi 50 juta, tapi biarin tapi dikasih si Mega kayak bersetubuh sama dia gitu, kayak 2 kali atau gimana gitu pokoknya dia ngomongnya gitu. Ya tentunya si Bilal nggak terima dong, jadi dia langsung berantem, dia ngebunuh si Henry. Si Primbon tahu itu, ya akhirnya si Primbon nyuruh Macan, terus si Jabrik sama Boris itu untuk nyari pelakunya. Nah si Dini ini temannya si Mega sama si Bilal ini, dia itu kayak kerja sama si Boris. Nah Boris ini dia juga kayak preman juga ya, cuma dia kayak lebih ke Chinese gitu. Dia menggunakan 2 kayak kapak gitu, kayak pakai butterfly knife, ala butterfly knife gitulah. Kalau udah pernah lihat film-film apa yang ngomongnya ya, Wuxia ya ngomongnya, bukan Wuxia ya, apa ya, kayak Ip Man gitu ya, kayak film-film Chinese kungfu gitu kan, yang kalau yang pakai orang yang pakai apa, pencak silat apa orang yang pakai kayak butterfly knife gitu ya, udah tahu lah pokoknya. Dia juga ada aksinya, cuman dia kayak di babak kedua akhirnya ketemu si Mega, Bilal, terus ngelawan juga sama si Dini, terus akhirnya dia mati, kalah. Dia pakai kayak buat potong rumput gitu, itu keren juga sih actionnya. Terus habis itu si Macan, dia orang Sunda ya. Awalnya gue kurang suka gitu kan dia ngomong Sunda, tapi akhirnya the best sih, karakter Macan ini the best, truly the best part of the movie. Dia ngomong Sunda, terus dia suka makanan gorengan, tapi gila juga sih, actionnya keren banget. The best part lah dia. Dan dia juga ngebunuh si Dini. Ya kita pokoknya banyak lah nanti perlawaannya, gue nggak bisa ceritain semuanya. Terus si Primbon ya punya anak buahnya itu si Jabrik itu, dia kalau si Jabrik itu sebenarnya referensinya ke Denzel Washington deh, dia yang Equalizer itu, soalnya dia suka ngeliat jam tangannya gitu lah, dia pakai golok ngelawannya. Ya terus ya pokoknya gitu, akhir-akhirnya pun si Bilal ketahuan, si Bilal sama Mega kalah ngelawan si Macan, Dini mati. Terus nah ini next scene-nya si Primbon, ya dia kan ngomong kan kayak mata dibayar mata, ya utang dibayar utang, pokoknya tubuh dibayar tubuh gitulah. Dia nusuk deh ke si Bilal. Yang gue bingungin kenapa dia nggak ngebunuh aja, ya gorok lah lehernya atau nusuk kayak berapa, dia nusuk doang sekali.
dan udah ditinggalin, terus disuruh Macan untuk ngabisin si Mega. Dan tentunya si Macan kan suka bertarung ya, jadi dia ngelepasin Mega terus mereka bertarung. Ya iyalah, si Bilal jatuh, terus dia menggunakan weakness-nya, kelemahannya si Macan. Kelemahannya tuh kayak Venom, jadi suara bising besi yang ditentungin ke besi lagi gitu. Ya tentunya lah si Macan kalah. Akhirnya si Macan kalah karena kebisingan. Si Bilal juga masih hidup, masih bisa gini-gini, masih bisa nge-exploit weakness-nya, kelemahannya. Ya tapi akhirnya si Dini ya si Mega yang menang, ngebunuh si Macan, dipenggal kepalanya pakai, sebenarnya itu dia pakai ininya ya, kayak kalungnya dia yang dia pakai, dia pasang buat kuku harimau gitu nggak salah. Tetapi si Bilal mati. Nah ini ya oke, ada 2 poin. Pertama, bodoh banget buat si Primbon nggak ngebunuh si Bilal langsung. Kedua, untung Bilal mati. Untung banget. Gua bakalan nurunin ini film jadi 7 kalau itu scene-nya klise banget, dimana kayak oh si Bilal masih hidup gitu. Untung dia mati. Jadi itu udah selesai. Akhirnya si Mega pergi ke tokonya si Primbon, si Henry sama Primbon lah. Terus dia ngebunuh semua bawahannya sama si Jabrik juga. Dan akhirnya mereka berantem ngelawan si Primbon. Nah, berantemnya itu kasar banget Pak, editannya. Kayak gue tuh berharap kayak satu scene full. Gue berharap tuh kayak The Raid 2 tau gak, yang kayak si Iko Uwais lawan si Cecep Arif Rahman itu. Kayak kenapa enggak si Mega lawan Primbon tuh kayak full gitu. Ya mungkin Tuku Rifki Wicana udah tua juga kali ya, mungkin gara-gara itu kali ya, mungkin faktor umur, tapi kayak, atau mungkin faktor durasi, tapi ya bodo amat men, ini udah 2 jam gitu, di film udah lumayan lama juga ya. Kalau misalnya fight scene actionnya terakhir kayak 10 menit ya kenapa enggak gitu kan. Kayak sayang banget gitu, kayak gue nonton kayak anjir kenapa di cut gitu, kayak fuck man. Dan ya itu pokoknya di-cut, terus si Mega ditonjok, dibanting ke tembok sampai rusak, sampai hancur. Terus dia masih hidup, masih bisa hidup. Terus akhirnya dia ngambil pisaunya si Primbon, dia nyerang, tapi si Primbon berhasil ngalahin si Mega. Nah lagi-lagi si Primbon bodoh banget, gak ngeliat pisaunya itu di deket dia. Dia malah langsung ngecekek si Mega. Kenapa nggak langsung dipatahin lehernya? Kenapa nggak ngelihat tuh ada pisau, dia tendang pisaunya dulu, atau ngambil pisaunya dia? Bodoh banget kan. Padahal kayak karakternya dia itu udah dibangun sebagai kayak sebuah raja crime syndicate, kayak raja preman yang kayak pinter dan yang kayak badass gitu, kayak badass, psikopat, kayak pokoknya kayak serem gitu. Terus tiba-tiba di terakhirnya itu malah again melakukan kesalahan yang fatal dan klise banget sebagai sebuah penjahat gitu loh. Kayak why? Ya gue ngerti nggak akan ada filmnya, tapi kan lu bisa kayak bikin sebuah script, nge-write sebuah action scene yang maksudnya tuh masih ada tense-nya itu loh, masih ada ketegangannya tanpa ngehancurin dan memberikan kesalahan-kesalahan yang fatal ini gitu loh kepada si penjahatnya gitu kan. Sayang banget gitu. Cuman ya oke lah. Terus akhirnya si Primbon mati dan si Mega pun akhirnya pulang ngebawa akte rumahnya dan uang-uangnya si Primbon ke ibunya. Nah pertama, gue nggak tahu si Primbon, karena kan terakhir di tease nih ada pembunuh lagi nih. Ternyata tuh masih ada 3. Jadi ada si Primbon, gue nggak tahu satunya siapa. Oh sebenarnya satunya itu yang dibunuh sama Macan deh sepertinya. Nah terakhir itu si Iko Uwais. Ya, berarti kan dia bakalan musuh utama, villain utamanya di kedua kan. Nah ini ada salah satu bocahnya ya, salah satu bawahannya yang kayak dia kayaknya kayak orang apa ya, orang autis gitu, gue juga nggak ngerti lah pokoknya. Ya gitulah pokoknya, yang mentalnya gitulah. Nah gue nggak tahu dia apakah dia kayak berantem sama Primbon, kayak masalah sama Primbon, atau mereka itu kayak keluarga. Kalau mereka keluarga, berarti kan si Mega tolol juga dong ngasihin duitnya yang ada salib merah itu ke ibunya. Bukannya si ibunya bakalan dikejar juga ya, bakalan jadi target juga. Terus si Meganya malah kayak di Sintakin itu dia kayak jalan gitu, kayak di apa ya, kayak di jembatan gitu. Ya gak sih? Atau gue kurang ngerti aja. Atau mungkin si anak buahnya Iko Uwais itu kayak memusuhan sama Primbon, jadi dia kayak bodo amat gitu. Tapi maksud gue kayak
kalau misalnya dia tahu, maksudnya harusnya dia tahu dong, kan ada buktinya gitu. Dan kayak ini kan crime syndicate gitu, harusnya si Mega juga tahu kalau misalnya dia ngambil duitnya. Ya oke lah kalau dia ngambil akte rumahnya, tapi kalau harusnya duitnya itu kayak I don't know, kayak mungkin dia udah kayak nyuci dulu gitu kan, sampai akhirnya kayak nggak ketahuan itu tuh duitnya si Primbon gitu kan. Nah sekarang dia di duitnya gitu semua dikasih ke ibunya, kan ibunya bisa jadi target berikutnya, kan tolol juga ya karakternya. Ya again, gue nggak tahu juga, mungkin itu yang bakalan jadi sequelnya itu ya, kayak masalahnya itu jadi si Mega harus balik lagi nyelamatin ibunya mungkin, atau ibunya mati gitu kan. Ya ya begitulah nih filmnya. Gue udah ngomong panjang lebar. Eh, Bagus sih, rekomen banget nonton ini di bioskop. Cuman again masih ada improvement menurut gue. Dan ya gue nggak sabar untuk sequelnya sih ya, walaupun gue juga agak males juga ya, kayak ya elah harusnya di film satu aja nggak usah pakai sequel. Tapi ya untungnya entertaining, dan gue merasa ya duit gue juga digunakan dengan tepat gitu ya, maksudnya apa ya, gue nggak nyesel lah nontonnya. Gue seneng banget nonton film ini. Jadi ya terima kasih udah menonton. Semoga kalian suka mendengarkan yapping dan review panjang ini mengenai film Ikatan Darah. Dan jika iya, tolong klik tombol like, klik tombol subscribe, bell notifikasi, dan juga tulis juga komen di bawah. Menurut kalian film ini gimana? Mungkin menurut kalian film ini 10 dari 10 the best action film since The Raid, who knows? Atau mungkin di filmnya jelek banget. Ya nggak tahu, itu kan opini, semua orang berhak punya opini. Dan ya terima kasih udah menonton, dan sampai jumpa lagi di film review berikutnya yang belum tahu juga bakal Indonesia atau film barat. Goodbye.